Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala bi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Para pemirsa, bulan Ramadan ini merupakan bulan yang mulia. Bulan di mana Al-Quran diturunkan kepada kita semua untuk menjadi pedoman hidup, untuk menjadi cahaya menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran merupakan jalan hidup bagi seluruh manusia, bagi mereka yang mampu melihat bahwa Al-Quran ini adalah sesuatu yang luar biasa, karena Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Sampai akhir masa Al-Quran tidak akan dapat dirubah, karena Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, Al-Quran ini kitabullah, salah satu yang harus kita imani. Karena Al-Quran merupakan pandangan hidup, pedoman hidup untuk kita semua. Bagaimana kita dapat melaksanakan dan mengamalkannya kalau kita tidak mengimaninya? Apa kata Al-Quran, maka kita harus melaksanakan. Kalau Al-Quran memerintahkan, maka kita laksanakan. Kalau Al-Quran melarangnya, maka kita tinggalkan. Para pemirsa yang budiman, sebagai tanggung jawab umat Islam kita semua terhadap Al-Quran adalah kita harus menghidupkan Al-Quran dimanapun kita berada, terutama pada bulan-bulan Ramadan, di mana Al-Quran begitu semarak dikumandangkan di bulan Ramadan, karena memang pahalanya luar biasa, nilainya bukan hanya per huruf 10 kebaikan, tapi akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita semua, masjid-masjid, langgar-langgar, dimanapun kita berada, kita selalu mendengar baik pagi, siang, malam, kita mendengar lantunan Al-Quran, luar biasa. Tetapi beberapa hari lagi kita akan meninggalkan bulan Ramadan, dan bulan Ramadan meninggalkan kita semua. Ada kesedihan yang mendalam, di mana biasanya setelah Ramadan pergi, Al-Quran pun ikut pergi. Di mana bacaan Al-Quran yang terdengar tiap hari. Kemarin kita lihat pagi, siang, malam, lantunan Al-Quran berkumandang. Setelah Ramadan pergi, Al-Quran pun ikut pergi. Ini sebuah kesedihan dan ironi. Para pemirsa, kita punya tanggung jawab untuk senantiasa menghidupkan Al-Quran. Mari Al-Quran kita tanamkan di dada kita. Kita rangkul Al-Quran. Kita masukkan ayat-ayatnya ke dalam kalbu kita. Kalau perlu kita hafalkan Al-Quran dan ayat-ayatnya. Kalau boleh saya bertanya, berapa sudah ayat-ayat Al-Quran yang kita hafal? Surat-surat Al-Quran yang kita hafal? Jangan ketika Al-Quran dibaca, kita tidak dapat mengikutinya. Ketika Al-Quran dibaca, kita tidak dapat mengikuti alur iramanya dan kalimat-kalimatnya. Kita diam 1000 bahasa. Tetapi ketika kita terdengar lagu-lagu yang favorit, begitu cepatnya bibir ini mengikutinya. Ini tidak fair. Apalagi kalau kita mendengar lagu dibanding-banding ke. Memang harus dibanding-banding ke. Berapa ayat Al-Quran yang kita baca? Berapa lagu-lagu yang kita baca?
Oleh karena itu, kita kejar bacaan Al-Quran setiap hari agar kita cepat menangkap ayat-ayat Al-Quran untuk kita tanamkan di dada sanubari kita. Karena apa? Karena kita harus membacanya. Sebagai tanggung jawab yang kedua adalah kita harus membacanya dengan baik dan benar. Bagaimana kita dapat mengamalkannya, memahami maknanya. Membaca saja, belajar, tidak apa-apa. Tetapi harus kita upgrade kemampuan baca Al-Quran kita. Tajwidnya, kemudian maknanya. Membaca Al-Quran tentu ada etika dan adabnya. Al-Quran sudah menyampaikan, warattilil Qur'ana tartila. Kita harus membaca Al-Quran dengan runtut. Kita nggak usah tergesa-gesa, apalagi khataman, banter-banteran membaca Al-Quran. Banyak-banyakan jumlah khataman, itu baik. Tetapi kalau dibaca terlalu cepat, sehingga kalimatnya ada yang carut-marut, panjang pendeknya tidak terjaga, tentunya Allah tidak suka kan. Karena Allah telah memerintahkan warattilil Qur'ana tartila. Baca dengan merdu, syahdu, menghayati isinya. Setelah kita membacanya dengan benar, kita akan tahu maknanya. Apa yang terkandung dalam Al-Quran merupakan pedoman hidup kita. Maka kita pahami maknanya, kita resapi isinya. Sehingga kita dapat selanjutnya adalah mengamalkannya. Para pemirsa, menghafalkan Al-Quran adalah sebuah perjuangan. Karena Al-Quran ini pedoman hidup, cahaya hidup untuk kita semua. Oleh karena ma'asyiral hadirin, kita jadikan Al-Quran ini sebagai teman sehari-hari. Walaupun Ramadan telah berlalu meninggalkan kita, walaupun Ramadan telah berakhir, masjid-masjid akan kembali sepi, tapi kita ramaikan Al-Quran di hati kita dengan membacanya setiap hari. Maka setiap hari kita harus bertanya, sudahkah kita membaca Quran hari ini? Mari para pemirsa, kita wajibkan diri kita untuk membaca Al-Quran setiap hari. Kita buktikan setelah Syawal nanti dan seterusnya, kita buktikan. Baca Al-Quran setiap hari, walaupun sekian ayat. Semoga kita dapat melaksanakan itu menjadi sebuah amalia yang baik. Para pemirsa, demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga itu bermanfaat. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.